Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami channel Sultan 4M. Kali ini kami membahas tentang kursus mengemudi mobil. Baiklah teman-teman, jadi sekarang kami ingin membahas kursus mengemudi mulai dari nol ya. Jadi benar-benar dari nol. Jadi nanti untuk tahap awal ini kami akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam dashboard mobil atau ruang kemudi. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa nanti subscribe, tombol warna merah, bunyikan loncengnya, serta like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya nanti banyak yang tahu dan bisa membawa mobil. Dan tentunya bagi yang belum ada mobil, mudah-mudahan diberi kemudahan untuk membeli mobil. Oke, kita ke dalam. Jadi kita harus mengetahui dulu komponen-komponen yang ada di ruang kemudi ini, supaya nanti ketika kita sudah membawa mobil ke jalan, itu kita sudah mengetahui komponen-komponen atau tombol-tombol yang ada di dalam ruang kemudi ini. Baiklah, yang pertama yang saya pegang ini adalah lingkar kemudi atau sering kita sebut yaitu setir. Nah, ini untuk mengarahkan mobil ke kiri ke kanan lurus atau maju dan mundur. Nah, di mobil ini terdapat yang namanya klakson. Nah, ini. Nah, kalau cara menekannya cukup tekan di pinggir aja nih, di pinggir sini. Nah, pinggir kiri, pinggir kanan atau di sini. Nah, biasanya untuk mobil-mobil yang karena kita ini pakai Agya TRD yang sekarang. Nah, kalau yang terbaru sekarang mungkin sudah ada tombol untuk musiknya di sini, atau tombol untuk radionya, atau tombol untuk volumenya di sini biasanya, atau di sini. Selanjutnya ini adalah tuas untuk lampu atau untuk sen. Nah, ini kalau kita putar ke atas itu maka lampu senjanya akan hidup, ya. Kalau kita putar lagi maka lampu utamanya akan hidup juga, ya. Nah, terus ini adalah lampu fog lamp. Nah, untuk mobil-mobil yang sport biasanya tipe tertinggi bisa ada nih lampu fog lamp yang di bawah. Maka kita putar ini maka dia akan hidup. Nah, untuk menghidupkan lampu fog lamp ini posisi tuas ini harus dihidupkan dulu. Kalau ini mati, posisi keadaan off, maka fog lamp tidak akan hidup. Jadi bagaimana kalau kita ingin menghidupkan lampu fog lamp, maka ini harus dihidupkan dulu. Nah, di sini di titik ini. Nah, ini yang hidup lampu senja dan lampu fog lamp, lampu wasarnya belum. Nah, kalau seandainya mau dihidupkan semua, ya udah lampu utamanya hidup, lampu fog lampnya hidup. Seandainya mau lampu utamanya saja hidup, lampu fog lampnya mati, ya sudah, ini dimatikan. Itu ya. Nah, terus ini kalau kita dorong bawah, maka lampu tinggi akan hidup. Nah, ini biasanya kita di malam hari di gang-gang sempit atau di jalan-jalan sempit. Nah, ini lampunya akan tinggi. Nah, inilah kita dorong ke wah, nih ya, nih. Nah, bagaimana cara matikan? Tarik aja ke atas lagi, tuh ya. Nah, terus kalau kita tarik ke atas kedua kali, nih kayak gini, maka lampu dim atau lampu flashnya akan hidup. Ini sering kita gunakan untuk di malam hari ini untuk meminta permisi kepada mobil lain atau untuk memotong mobil lain ini, supaya mobil lain memberikan jalan untuk kita. Atau di siang hari kita kenal seseorang, kita nggak ada klakson, nah ini cukup dimainkan lampu dim, nah, di situ main dia. Oke ya. Oke, selanjutnya ini kita matikan dulu lampunya. Nah, terus kalau kita dorong ke atas, maka sen kiri akan menyala, kan? Nih ya, kalau kita dorong ke atas berarti sen kiri menyala. Nah, kalau kita tarik sekali ke bawah berarti lampunya mati. Nah, kalau kita tarik sekali ke bawah berarti sen kanan menyala. Itu ya. Nah, kalau kita untuk masuk ke gang atau ke jalan, kita nyalakan sen, biasanya secara otomatis ini akan kembali sendiri, ya. Oke. Terus selanjutnya yaitu tuas yang di sebelah kiri. Yang pertama ini adalah untuk menyalakan wiper kipas yang di depan.
ya. Kita dorong sekali, maka dia akan menyala. Nih. Oke. Terus kalau kita dorong ke bawah sekali, maka dia akan berjalan secara interval atau sekali berhenti gitu ya. Nah, terus ini low. Ini biasanya hujannya hujan sedang ya. Terus kalau kita tarik lagi ke bawah lagi, berarti ini hujannya hujan sangat deras sekali ya. Nih, cara matikan gimana? Ya sudah, dorong lagi ke atas, dorong lagi. Nah, off dia. Oke. Nah, kalau bingung cara mematikan gimana, ya sudah, dorong aja full ke atas. Itu mereka akan mati. Oke. Yang ini untuk yang rear ini adalah kipas yang di belakang. Ya. Kipas yang di belakang. Terus kalau kita on kan, maka kipasnya akan menyala. Ya. Kalau kita dorong lagi, putar lagi ke atas, maka dia akan berputar dan mengeluarkan air. Ya. Terus kalau kita putar ke bawah, maka airnya aja akan berputar, kipasnya tidak berputar. Itu ya. Bagaimana kalau caranya mau mengeluarkan air sambil berputar? Ya sudah, kita dorong ke atas. Nih. Oke ya. Terus bagaimana ini kalau kita tarik ke atas, maka akan mengeluarkan air di kipas bagian depan. Nih, kita tarik nih ya, kita tarik ke atas. Nah, maka air di depan akan keluar untuk membersihkan kaca di depan kita. Oke. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tombol mirror. Nah, ini right, ini left. Kalau kita tekan rek, maka spion yang bagian kanan akan bergerak. Nah, itu kita atur sesuai itu ya. Terus kalau kita tekan L atau left ini, maka spion bagian kiri juga akan bergerak. Nah, kita setel sesuai dengan kita ya. Nah, itu ke atas, ini ke bawah ya. Oke. Nah, kalau tidak mau terkena, nanti tidak mau gerak-gerak, berarti ini kita tengahkan aja. Nah, ini nggak ke kiri, nggak ke kanan, supaya nanti nggak, kalau kepencet kita nggak bisa gerak. Oke. Yang selanjutnya yaitu adalah ini. Ini adalah lampu hazard. Ini ya. Oke, ini lampu hazard yang sering digunakan ketika kita mungkin pecah ban atau mungkin lagi mau istirahat. Ini ya, lampu hazard ini digunakan. Oke, kita matikan. Terus ini adalah AC. Ini adalah kecepatan anginnya. Oke. Nih, ini adalah mengatur kedinginan. Maksudnya tingkat kedinginan, suhu dinginnya. Nih ya. Nah, kalau mobilnya baru cukup di setengah aja, nggak usah banyak-banyak, nanti terlalu dingin. Nah, ini kalau hujan deras, ini wajib dihidupkan supaya keadaan kaca di depan tidak mengembun. Ini ya, cukup satu aja dihidupkan. AC ini untuk ngatur dingin. Nah, kalau kita hujan, ya sudah, kita posisikan di sini aja supaya nggak terlalu dingin. Dan ini gunanya kalau kita mau mengambil AC, sumber AC-nya atau anginnya dari dalam mobil. Nah, kalau kita di daerah yang pegunungan yang masih alami, kita bisa ngambil sumber AC-nya dari luar. Nah, kalau kita lewatin tempat-tempat yang berbau, mungkin nggak pas ya. Jadi kita ambil yang bagian dalam aja. Kita mengambil udara di sekitar dalam mobil. Ini adalah power window. Kalau ini untuk kaca di sebelah kanan. Ya, kanan kita. Nah, kalau ini kaca bagian kiri depan. Nah, ini kaca bagian belakang bagian kanan ya. Ini untuk mengatur semua ini. Nah, ini kalau kita bawa anak supaya tidak bisa digerakkan yang tiga ini sama ini, kita kunci saja. Jadi nggak bisa terbuka mereka. Nah, hanya kita yang dekat kemudian bisa membuka kaca. Oke. Yang di sini, ini kalau di Agia ini adalah untuk senternya,
supaya channel kami ini bisa berkembang, jangan lupa ya, klik tombol subscribe warna merah ya. Terus nyalakan loncengnya, like, share, dan komen. Mudah-mudahan kami bisa memberikan informasi-informasi terbaik atau informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Ini adalah kunci mobil. Nah, ini kita colokkan ya. Kita colokkan ke sini. Dan yang pertama itu diputar ya, diputar. Nah, yang pertama hidup itu adalah fungsi kelistrikan dasar, yaitu radio atau audio musik ya. Nah, untuk nanti mirror dan power window itu belum bisa. Nah, ya. Dan kita putar sekali lagi. Nah, fungsi semua kelistrikan dasar itu hidup. Lampu indikator itu hidup ya. Nah, seperti power window ini berfungsi. Nah, fungsi ya. Ini berfungsi semua. Ya, seperti mirror itu juga berfungsi ya. Baiklah, untuk menghidupkan mobil itu kita putar satu kali lagi sambil ditahan sampai mobil hidup ya. Oke, ini mobil sudah hidup ya. Jadi posisinya sekarang sudah hidup. Ada 3 pedal ya. Yang pertama pedal gas, yang kedua rem, yang ketiga kompling ya. Ini kaki kanan tugasnya itu adalah di pedal gas dan rem. Nah, untuk kaki kiri hanya bertugas untuk di kompling ya. Nah, ini kalau di mobil Matic ini nggak ada, jadi yang ada hanya gas sama rem. Oke ya, gas, rem, kompling. Dan kiri ini khusus di kompling, kalau kanan gas sama rem ya, kaki kanan ya. Baiklah, untuk selanjutnya itu adalah rem tangan. Nah, rem tangan ini kalau kita tarik, nariknya begini. Oke ya. Nah, kalau kita nurunnya, tarik dulu, baru dipencet ini, baru turunkan ya. Oke, caranya tarik, jangan dipencet ini, tarik aja sekuatnya. Terus kalau menurunnya jangan dipencet dulu, nggak akan bisa. Nah, harus tarik dulu, tarik ke atas, baru dipencet, baru turunkan. Oke ya. Oke, untuk ini adalah personeling atau gigi. Nah, ini ada berapa nih? Ada 5 giginya, 1 2 3 4 5 ya. Ini masuk gigi ini. Nih, kalau gigi 1 kita tekan ke kiri, dorong ke atas. Oke ya. Terus kalau kita mau masuk gigi 2 itu cukup tarik, dorong ke kiri aja langsung ya. Kalau ini sulit, dia harus netralkan dulu baru dorong ke sini ya. Sama untuk 3 dan 4 itu gampang. 3 4, saya ulangi ya. Gigi 1 dorong ke sini dulu, baru 1 ya. Terus netral. Untuk netralnya ini kita nggak usah dipegang, tarik aja sedikit seperti ini, biar dia ke tengah dulu, baru kita tarik ke sini lagi, baru 2. Oke. Lagi untuk masuk ke gigi 1 itu tarik ke kiri, tekan ke kiri, dorong ke kiri ya, baru dorong ke atas. Oke ya. Untuk gigi 2 kita tarik dulu biar dia ke netral dulu, terus kita dorong ke kiri, kita tarik ke bawah ya. Oke, untuk ketiganya dorong aja dikit, nah baru kita dorong ke atas. Untuk 4-nya tinggal tarik. Untuk ke tengahnya ini jangan sekali-kali kita nahan, biar aja tarik dikit, nah biar dia netral sendiri ya. Contoh ini dari 1 mau ke 2 nih, nah biar tengah sendiri, terus kita dorong lagi ke kiri ya. Untuk kelimanya, 5 ini dorong ke kanan pinggir ini, baru kita dorong 5. Untuk mundur kita netralkan dulu, nah, terus kita dorong ke kanan kembali, baru kita tarik, ini mundur. Oke ya, saya ulangi ya sekali lagi ya. Untuk gigi 1
itu kita tekan ke kiri, kita dorong ke atas. Untuk duanya biar netral dulu, kita dorong ke kiri lagi, baru tarik kedua. Untuk tiganya biar netral dulu, kita dorong ke 3, 4. Untuk kelima dorong penuh ke atas. Untuk mundur kita netralkan dulu. Kalau netral jangan ditarik ya, dorong sendiri biar dia balik sendiri baru mundur. Oke, untuk netralnya dorong aja. Oke. Baiklah teman-teman, itulah tadi sekilas pengenalan dasar komponen-komponen ada di dashboard atau ruang kemudi. Nanti video selanjutnya kita akan jalan bagaimana mengatur gas, bagaimana mengatur jalan. Sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe warna merah, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, bagi yang belum punya mobil, mudah-mudahan diberi kemudahan untuk membeli mobil. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di tahap yang selanjutnya.